Profesor Anhar Gonggong, ahli sejarah Indonesia, berbicara tentang klaim bahwa Hari Proklamasi itu penentunya adalah Habib Ali Kuitang. Ternyata menurut beliau itu bohong, bukan ya. Di sejarah itu tidak boleh dibelok-belokkan. Ketika ada pembelokan sejarah, pasti ada motif tertentu di belakangnya. Janganlah bangsa kita ini diobok-obok, mau diobok-obok ya. Kita saksikan bersama penjelasan Profesor Anhar Gonggong tentang Hari Proklamasi Kemerdekaan. Nah, bahkan tadi Prof cuman begitu saya bilang apa ini Bali, beliau ketawa aja. Emang berdasarkan sumber saya orang begini. Dalam hal-hal seperti ini, kalau saya cuma biarkan aja dia berpendapat seperti itu urusan dia. Tapi berdasarkan ilmu yang saya peroleh, metode ilmu yang saya peroleh, metodologi yang saya pelajari, yang mengatakan dia bohong. Iya. Siapa yang bohong? Seperti itu. Itu berdasarkan apa yang saya tahu, berdasarkan ilmu yang saya peroleh selama ini sebagai seorang pelajar sejarah. Jadi memang sebuah kebenaran harus dibuktikan dengan data, seperti itu kan? Yeah. Harus terkonfirmasi dalam sejarah. Ketika sejarah tidak menuliskan itu, maka Prof bilang bohong. Selanjutnya ada lagi Prof yang juga menggelitik bangsa Indonesia, ya, bahwa ketika Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang, penentu hari proklamasi. Siapa? Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang. Bohong. Gue belum nanya pada bohong. Bohong juga tuh Prof? Pasti bohong. Ya. Pasti bohong. Pasti bohong. Dari mana Prof tahu itu bohong? Bagaimana lah itu Soekarno sudah memikirkannya berpuluh-puluh tahun. Dia berjuang sekian puluh tahun dan dalam situasi yang demikian rumit dan segala macam, itu keputusan diambil oleh, jadi begini, tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah. Tanggal 15 berita itu sampai ke Indonesia bahwa Jepang sudah kalah. Nah, kelompok pemuda Sahrir mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta, segera kamu membacakan proklamasi kemerdekaan lewat radio. Proklamasi. Nah, Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau, makanya diculik dia ke Rengas Dengklok. Itu ceritanya. Nah, setelah kembali dari Rengas Dengklok, maka dia dibawa ke Imam Bonjol nomor 1, rumah daripada perwakilan Angkatan Laut Jepang, Maeda, Laksamana Maeda. Nah, disitulah proklamasi itu dibuat. Pendidikan Senglok ke Kuitang dulu nggak? Nggak ada ceritanya. Nggak. Ya sepanjang yang saya baca, yang saya diajari, tidak pernah ada kata-kata itu. Nah, jadi, dan itu yang membuat teks proklamasi itu. Jadi begini, waktu sudah masuk di ruangan, lalu sebenarnya ada teks proklamasi yang sudah dibikin, yang yaitu Piagam Jakarta rencananya. Tapi kan tidak dibawa, kan namanya orang diculik lalu langsung dibawa ke tempat lain. Akhirnya Maeda naik ke tingkat 2, Soekarno, Hatta dan pejuang dibawa. Lalu Bung Karno mengatakan begini, Bung Hatta duduk bersama, terus Bung Karno katakan begini, Anda yang buat proklamasi, Anda yang bacakan teks proklamasi ini karena bahasa Indonesia Anda lebih baik, saya cuma menulis.
Jadi penulis yang menulis teks itu adalah Bung Karno, tapi kalimatnya itu adalah dari Bung Hatta. Oke. Seperti itu ceritanya. Tidak tahu apakah ada orang Kuitang di situ. Saya nggak mau jawab Kuitang. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada satu lagi Prof yang katanya juga simbol Garuda Indonesia itu juga dari Sultan Hamid. Karena keturunan Nabi Muhammad punya jasa besar membebaskan Indonesia dari penjajahan. Apa buktinya? Lihat lambang negara. Lambang negara Garuda, saudara. Yang membuat adalah Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, saudara. Al-Gadri min Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Jadi itu sebenarnya diadakan semacam sayembara. Ketuanya kalau tidak salah ingat saya Ki Hajar Dewantoro, lalu Yamin juga mengusulkan, lalu Sultan Hamid. Nah, memang ada dua kemudian yang dibuat. Nah, yang diterima memang punyanya Sultan Hamid. Gitu. Nah, lalu ada seorang pelukis, teman Dulla namanya. Dulla. Itu temannya Bung Karno. Datang dari Jogja ke Bung Karno. Nah, begitu belum duduk dia, Bung Karno sudah bilang, Dulla, itu perbaiki itu. Nah, yang konsep dari siapa? Sultan Hamid. Bung Karno tidak sepenuhnya terima. Karena jadi apa yang kita lihat sekarang itu adalah yang sudah diperbaiki oleh Dulla atas permintaan Bung Karno. Oke. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya adalah yang dibuat oleh Sultan Hamid. Nah, itu yang menyebabkan mengapa mereka merasa bahwa sangat berjasa dan pantas untuk mendapat pahlawan nasional. Itu latar belakang mereka. Tapi saya bilang, kalau dibanding antara kerja ini dengan tanda tangan di tengah kita digebukin, ya buat saya ini tidak seberapa. Oke. Seperti itu ceritanya. Baik. Seperti itu. Masya Allah, tadi kita sudah menelusuri bagaimana sejarah merah putih, kemudian sejarah simbol negara Garuda Pancasila, kemudian juga pahlawan-pahlawan nasional, kemudian momentum proklamasi Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia, juga tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Anhar Gonggong yang sebagai profesor pelajar sejarah. Baik, oleh pelajar yang paling berkompeten di negeri ini sampai saat ini untuk bisa menjelaskan tentang kebenaran sejarah. Nah, barangkali Prof tahu nggak mengenai pemalsuan kuburan yang juga dilakukan oleh oknum-oknum Bahlawi, khususnya makam Sumo di Ningrat seperti itu apa? Saya pernah diceritain orang, tapi saya nggak percaya. Yang diklaim sebagai habaib juga gitu. Saya bilang enggak, sepanjang yang saya ingat di Jogja nggak ada itu yang begitu-begitu. Yang begitu-begitu maksudnya? Nah, jadi artinya kalau diklaim bahwa ada orang seperti itu lalu merasa dirinya orang Jogja, apalagi pangeran, lalu kemudian kuburannya itu menurut saya sepanjang saya 11 tahun tinggal di Jogja sebagai mahasiswa, maka saya tidak percaya kalau hal-hal seperti itu ada. Jadi pelajar tidak percaya tentang itu. Enggak. Saya nggak percaya. Saya rasa sudah cukup penjelasan dari pelajar Anhar Gonggong yang mengklarifikasi berbagai macam item sejarah tadi. Barangkali masih ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, saya kira begini, sederhana aja. Masyarakat jangan terkecoh oleh hal-hal yang belum tentu kebenaran historisnya ada. Karena mempercayai sebuah peristiwa sejarah itu
mudah juga, karena sejarah yang kita percaya adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan ada sumber-sumber yang dipercaya untuk ketika seseorang melakukan penelitian, maka apa yang tersebar segala macam tentang pahlawan nasional, ya jangan percaya. Masyarakat jangan terkecoh hanya oleh karena merasa dirinya turunan nabi atau apa dan sebagainya. Ya, jangan. Itu merusak pikiran Anda sendiri. Saya berpendapat seperti itu. Baik, pemirsa. Demikian tadi penjelasan Profesor Anhar Gonggong tentang klaim terhadap penentu hari kemerdekaan Republik Indonesia, tentang pencipta burung Garuda, kemudian Pangeran Diponegoro sebagai Baklawi, kemudian Imam Bonjol dan lain sebagainya, itu dibantah oleh beliau karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti. Jadi ketika ada klaim oleh pihak tertentu, kita harus analisa tujuannya apa, motifnya apa mengklaim seperti itu. Pembelokan sejarah, makam dipalsukan, itu pasti ada motif di belakang itu. Untuk apa? Tanda tanya. Ya, itu yang harus kita telusuri, ya, supaya bangsa kita itu tidak sampai menjadi seperti Palestina halnya, ya, dicaplok oleh Israel. Itu awal-awalnya dari pemalsuan makam-makam leluhur, kemudian diaku tanahnya. Itu mungkin kebiasaan plat G seperti itu, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.